Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan, teman aja. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Nah, Pak Anies kan orang baik juga. Demokrasi rusak bukan oleh anak muda yang diam, tapi oleh orang tua yang tak tahu malu. Yang merusak demokrasi ini bukan anak muda yang cuek, tapi elit yang memelintir hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Tiap hari anak-anak muda menyaksikan politik bukan sebagai ruang gagasan, tapi ruang transaksi dan ruang atraksi. Tiap hari anak-anak muda dipertontonkan dengan hukum yang diatur oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Bukan kekuasaan yang diatur dengan nilai kebenaran. Jadi itu yang dipertontonkan kepada mereka. Penting sekali. Kita di Indonesia harus memiliki kesadaran warga 3 arena. Warga daerah, warga Indonesia, dan warga dunia. Ya. Jadi kalau kita warga desa, warga kota, warga kabupaten, ada peristiwa di kabupaten itu, kita turun tangan, kita peduli. Langsung ya, karena Langsung. itu kampung kita ya, Kampung kita. bertanggung jawab. Ya, begitu di dalam kampung kita ada rumah yang runtuh, longsor, maka kita turun tangan ikut perbaiki. Ya, Begitu kita warga Indonesia nih. itu kesadaran sosial ya. Kita merasa ini ada warga Indonesia yang terkena bencana, erupsi, yang terkena ada konflik, maka kita peduli. Ya, Nah, ketika sampai di level internasional, maka kita harus membangun kesadaran harusnya itu. pun membangun ya, Kami warga dunia. warga dunia. Ketika ada satu bangsa disakiti terus-menerus, dijajah terus-menerus, Ya, maka kita tidak bisa tinggal diam. ya, Dan kita harus menunjukkan sikap kami warga dunia, ini masalah kemanusiaan dan kami peduli. Waktu Indonesia mau merdeka, ya, coba apa yang terjadi? Organisasi-organisasi buruh di mana-mana, seluruh dunia. seluruh dunia. Di Ya. Australia, buruh-buruh itu mogok, nggak mau loading barangnya Belanda. Ya, Di banyak negara, kapal-kapal Belanda nggak bisa bergerak. Betul, Kenapa? betul. Semua orang protes, kami tidak mau Anda menjajah Indonesia. ya. Itu Ganti. organisasi buruh ya, Organisasi buruh. sampai ke Mesir juga tuh. Ya. Gandhi bilang di sana, kami tidak mau dengan Belanda. Ya. Di mana-mana Belanda itu diprotes. Kenapa? Karena mereka merasa ada saudara kami sesama manusia, Ya. namanya bangsa Indonesia. Ya. Kalian jajah, Ya. terus negeri itu mau merdeka. Oh. Dan lalu kalian mau minta kami melayani, tidak bisa. Ya, ya. Kami berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Ya, Sekarang saatnya mengingatkan pada bangsa Indonesia ya, ya. bahwa kemerdekaan kita dulu itu, ya kita berjuang dalam negeri, Ya, tapi dunia membantu kita. ya, Bahkan ketika kita berperang melawan Ya. Belanda, ya, ya. memang senjatanya dari mana? Ya, ada bantuan dari luar lah ya. Dari luar, disusupkan semuanya. Iya. Banyak negara yang menyusupkan senjata untuk Indonesia. Iya. Dikirimkan senjata itu Iya. supaya gerilyawan kita bisa perang. Iya. Melawan siapa? Melawan Belanda. Iya, kita belum bisa buat senjata Nggak saya. punya. Kita punyanya nyali, Iya. kita punyanya orang, Sama bambu. bambu, tawakal Allah. Tapi Iya. bicara bangsa. Nah, Iya. sekarang ini kita harus menyadarkan bangsa kita sendiri Iya. bahwa di Palestina ada penjajahan, Iya. perintah konstitusi Iya. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Iya. Yang harus mengerjakan ini siapa? Ya, warga Indonesia. Penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Siapa sih UBN? Ini kan warga negara. Hanya kesadaran sosial aja. Punya tanggung jawab moral Iya. menggerakkan. Iya. Yuk kita kumpul bikin solidaritas. Iya. Menurut saya negara harus memandang hubungan dengan dunia tidak transaksional, Oh, tapi berbasis nilai. ya apa nih? Transaksional maksudnya gimana nih? Jadi kami berurusan dengan negara lain, kami berurusan dengan bangsa lain Iya. sebagai transaksi. Saya beri apa, Anda berikan Oh. saya apa. Itu transaksional. Jadi ada bisnis setelah itu ya. Apakah bisnis, apakah kebudayaan, Iya. apakah pendidikan, tapi sifatnya Atau ke transaksi. politik ya. Transaksi. Iya. Tidak semua hubungan Harusnya ini tidak boleh diikutkan. terlalu lama. Kita ini bertahun-tahun ini menyaksikan hubungan itu transaksional. Jadi Iya. dunia itu dipandang sebagai urusan Kementerian Luar Negeri. Oh.
Jadi ketika ada urusan apa-apa di dunia, Iya. pemerintah bilang, oke, ini urusan Kementerian Dalam Negeri. Ah. Ini bukan urusan sebangsa kita. Iya, iya, iya. Jadi biar Kementerian Luar Negeri aja bikin statement, Iya, Kementerian Luar Negeri aja yang melakukan lobby, iya. dan Ibu Menteri doing a good job. Ibu Menteri melakukan statement-statementnya, sikapnya bagus. Iya, bagus. Kita merasa terwakili di situ. Iya. Oke? Bangga kita. Di tingkat diplomasi. Tapi tidak boleh urusan Palestina ini hanya sebatas urusan Kementerian Luar Oke. Negeri. Iya, iya. Sertakan rakyat. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Oke. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Oke. Yang punya tanggung jawab Iya. itu sesungguhnya secara konstitusional Iya. bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, Oh. saya meminta kepada semua pendeta, Iya. pastor di gereja-gereja Iya. untuk mendoakan Palestina. Iya. Kepada para pendeta di vihara, di Iya. pura, semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Oke. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, Iya. selenggarakan di hari apa, jam berapa. Iya. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, Ya, dan mereka ya, akan ya. melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk Dahsyat. kemerdekaan, sebuah Dahsyat negeri sekali. yang punya tanggung jawab untuk Oh, iya. kedaulatan, Wah. dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan Dahsyat dari ini. negeri yang dulu dibangun dengan Ya, ya, perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan Ya. bebaskan Palestina. Dikirimkan pesan bebaskan Palestina dari penjajahan, bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi ini impact dari cara pandang bahwa kita adalah warga dunia. Dan yang Dahsyat mengatakan sekali. itu siapa? Negara. Negara. Dahsyat. Harus negara yang mengatakan itu ya. Iya, Jangan pemerintah biarkan. mengatakan kami tidak diam. Iya. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Iya. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum Betul. internasional. Iya. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan biarkan dunia melihat. Iya. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Iya. Palestina. Iya. Coba ketika kita merdeka, Iya. Imam Palestina, Mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Iya. Nasir Pamuncak, Iya. berangkat Pak Rosidi berangkat ke Mesir. Iya. Tanpa PPKM apa? ya. Dan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Kemerdekaan. kemerdekaan Indonesia. Iya. Itu semua dicatat dalam sejarah. Ini ada peristiwa sebesar ini. Apa sih? Ustaz, puluhan anak-anak meninggal, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Betul. Betul sekali. Anak-anak, pernahkah kita membayangkan ibu kita melahirkan dan menguburkan? Di mana-mana yang namanya anak itu menguburkan ibu, umumnya begitu. Iya, iya. Kalau di Palestina, ibu menguburkan anaknya. Seakan-akan mereka tidak berhak hidup, bahkan yang hidup tidak berhak untuk Bayangkan tumbuh besar. kalau negara ini, Iya. ibu-ibu se-Indonesia, Iya. doakan ibu-ibu Palestina. Dahsyat. Mereka tidak Dahsyat. pernah membayangkan menguburkan anak yang mereka lahirkan. Iya, 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 iya. Bagaimana ayah-ayahnya mengazani anak yang dilahirkan dan Iya. mengazani anak itu di makamnya. Iya, 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 iya. Gimana, Ustaz? Itu akan membuat kita punya perasaan ini adalah saudara kita. Iya. Jadi saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan, dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Ketika kita ini merasa itu urusannya Kemlu. Coba ketika dulu kita bertempur melawan Belanda. Iya. Oke, lalu rakyat Indonesia bilang, ini urusan Kementerian Pertahanan. Kita doakan aja Kementerian Pertahanan nanti. Atau berjuang Kementerian dan Kesehatan menang. gitu ya. Nggak bisa. Nah, jadi Iya. setiap saya lihat berita ini, Ustaz, sakit itu. Tadi Pak malam, Anies kira-kira gini, mohon maaf nih. Karena Pak Anies ada kegiatan lain setelah ini. Ini asik nih bicara nih. Solusinya kira-kira sebagai warga dunia atau Indonesia bagian penting untuk memberikan kedamaian buat Palestina. Sudut pandang Pak Anies sebagai bagian, insya Allah, dari salah satu pemimpin dunia. begini. Tidak ada peperangan, pertempuran yang menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak ada. Tidak ada.
Tetap harus ada Pertempuran negosiasi. menghasilkan luka. Ya, Peperangan menghasilkan luka. ya, Selalu. Dan hari ini luka itu terjadi. ya. Banyak. Banyak. Dan setiap ada konflik, Ya, setiap kali ada pertempuran, maka di situ minimal ada 4 kelompok. ya, Satu kubu ada 2 kelompok. ya, Kelompok yang moderat, ya, kelompok yang garis keras. ya. Begitu juga yang di seberang. Ya, Kelompok selalu. moderat, kelompok garis keras. Pengalaman kita di Indonesia. Ya, Dulu kita ini banyak sekali kelompoknya ketika kita mau merdeka itu. faksi-faksi. Ya. Faksi-faksinya banyak sekali. Pasti. Antar tokoh-tokoh itu berbeda pandangan. Luas pula negeri kita ya. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ini ya, mantan Capres 2024 yang sangat fenomenal ya hingga saat ini. Keberadaan Anies ini tentu membuat peta politik semakin mantap teman-teman ya. Bayangkan aja Anies yang belum punya partai yang sebesar partai-partai lain teman-teman ya. Beliau masih mempunyai pengaruh yang sangat hebat ya kan. Beliau masih menjadi tokoh yang luar biasa ya. Kali ini kalau kita melihat bagaimana gerakan-gerakan Anies teman-teman ya, nggak kaleng-kaleng. Beliau bekerja ya, walaupun di luar pemerintahan, beliau terus semangat ya, mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Inilah contoh tokoh yang sangat berkompeten, tokoh yang sangat luar biasa, ya. Tokoh yang intelektualnya tinggi, teman-teman, dan ini sangat mantap sekali ya. Kaya akan ilmu, kaya akan pengetahuan, pengalaman ya. Kalau berbicara soal pengalaman, jangan dibandingkan dengan Anies lah. Anies pernah menjadi dosen, rektor, ya, menteri, bahkan gubernur, teman-teman. Jadi bahkan jabatan-jabatan lainnya. Jadi pengalaman Anies ini sangat luar biasa, ya. Jadi jangan heran kalau Anies ini menjadi dosen terkemuka, akademisi, cendekiawan yang betul-betul membawa pengaruh, mencerdaskan anak bangsa, teman-teman. Dan ini yang selalu kita lihat, ya kan. Bagaimana Anies Baswedan juga sebagai tokoh politik ya, yang tentunya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Capres 2024 ya, dan akan menjadi Capres 2029 juga. Dan saya yakin bahwa bagaimana Anies Baswedan terus bergerak ya kan, untuk masyarakat, teman-teman. Apa yang dilakukan Anies per hari ini ya, menjadi contoh juga bagi para tokoh-tokoh lain. Dan kita berharap Anies akan mengikuti kontestasi Pilpres, teman-teman. Saya yakin bahkan banyak partai-partai yang akan mendukung Anies. Saya yakin akan banyak partai yang mencalonkan Anies 2029. Ya. Apalagi kalau wakilnya itu AHY. Saya yakin, teman-teman. Ya, cinta lama bersemi kembali 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Apakah kalian pendukung Anies Baswedan di 2009? Yuk kita diskusi di kolom komentar.